Hai, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan materi TIK atau Teknologi Informasi Komputer. Nah, ini pertemuan pertama untuk kita. Maka kita mulai dengan membuka buku kita, buku yang sudah Pak Guru bagikan. Tolong dibuka. Situ lihat halaman pertama. Dilihat halaman pertama. Nah, di halaman pertama itu ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa memahami fungsi layar kerja pada Microsoft Excel. Lalu kedua adalah memasukkan data. Dan ketiga, menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007. Jadi nanti yang kita gunakan adalah Microsoft Excel 2007. Tapi kalau yang di laptopmu yang 2010 itu pun tidak masalah. Tapi Pak Guru menggunakan yang aplikasi 2007. Pak Guru sesuaikan dengan buku paket yang ada di tangan anak-anak kami. Baik, kita mau melihat dulu tampilan dari Microsoft Excel ya. Di gambar itu sudah Pak Guru tampilkan di layar. Nah, inilah aslinya ya, Microsoft Excel 2007. Nah, perhatikan di situ ada tulisan A1. Nah, itulah namanya alamat sel yang ditulis A1 ya, alamat sel. Lalu semua ini yang menuju ke bawah ya, ini itu dinamakan adalah kolom ya, atau kolom. Sedangkan semua yang mendatar ini ya ke sana semua, perhatikan yang Pak Guru blok. Nah, semua yang terblok ke sana ini ke kanan ini itu dinamakan baris. Jadi bedakan kalau kolom itu dari atas ke bawah, kalau baris itu dari kiri ke kanan. Nah, itu dia ya perbedaannya. Lalu di sebelah ini ada yang panjang ya. Nah, itulah namanya scroll bar vertikal ya, untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Scroll bar ini ada dua, ada yang horizontal juga di bawah, ini dia. Nah, ingat ini kadang-kadang kita temukan scroll bar ini pendek sekali, hanya sedikit sekali. Nah, kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwa data yang ada di dalam file tersebut sudah sangat besar atau sudah sangat banyak, sehingga scroll bar-nya itu menjadi memendek. Nah, coba lihat lembaran ini, perhatikan bagus-bagus. Nah, kita mau berlatih dulu membuat file baru ya. Kalau membuat file baru, maka itu ikuti langkah di buku, ada dua caranya. Yang pertama adalah ya, perhatikan di slide kita. Yang pertama adalah kita mengklik Office button ya. Office button dan mengklik New, atau dengan tekan tombol Ctrl dan N secara bersamaan pada keyboard. Nah, kita mau praktekkan, lihat, perhatikan Pak Guru mau mempraktekkan di lembar kerja ini. Nah, lihat tadi katanya klik Office button. Nah, ini di atas, di pojok kiri atas itu, itulah namanya Office button ya, Office button namanya. Nah, jadi kalau kita membuat file baru, kita tinggal klik Office button. Nah, muncul New, ada tulisan New yang artinya baru. Lalu kita klik ya, ini muncul dia ya.
Jadi kita tinggal meng-create kalau kita membuat file baru tersebut. Nah, ini karena kosong filenya, maka dia buat seperti itu. Belum ada Pak Guru buat data-data. Ya. Nah, langkah kedua adalah bisa langsung dari keyboard. Ya. Lihat di keyboardmu itu ada CTRL, itu kontrol, lalu ditambah dengan N, ada huruf N. Jadi ditekan sekaligus secara bersamaan. Pak Guru coba CTRL atau kontrol N. Ya, kontrol N. Nah, sudah. Lihat dari mana tahu kita sudah menjadi halaman baru atau belum. Nah, ini lihat di atas itu kan seharusnya book 1 atau buku pertama. Tapi sudah 3 kali Pak Guru tekan kontrol N, maka menjadi 4 dia. Book for Microsoft Excel. Nah, itu pertanda bahwa sudah kita buat halaman baru, ya, itu. Lalu menyimpan file baru, ya. Ada juga cara-caranya menyimpan file baru. Nah, lihat di situ, kita masuk lagi ke slide kita. Cara menyimpan file baru itu, cara pertama adalah klik Office button yang di pojok atas tadi. Ya, ini gambarnya, lalu Save As. Kemudian ketikkan nama filenya, ya, kita buat nama file. Atau yang kedua, tekan Ctrl dan S secara bersamaan pada keyboard. Nah, kita coba satu-satu. Nah, ini tadi ya, karena Pak Guru gunakan Ctrl N sampai 4 kali, maka ini dia ada 4. Ya. Jadi sebenarnya tidak susah melihatnya. Nah, ini karena hanya satu lagi yang tinggal, maka kembali dia ke book 1, ya. Itu kira-kira anak-anak bisa nanti dipraktekkan di laptopnya atau di komputernya masing-masing. Ya, perhatikan. Kita mau menyimpan file baru, cara pertama kembali klik Office button. Ya, ini di Office button, kita klik, muncul Save As. Nah, kita pilih yang Save As. Kemudian ketikkan nama file. Kita coba, ya, biasanya Save As ada pilihannya lagi. Tapi kalau Pak Guru biasa gunakan Save As Excel 97/2003. Nah, karena itu bisa nanti dibuka, biarpun di Microsoft Excel 2010 bisa dibacanya, ya, ataupun di komputer yang hanya Excel 97 itu juga file ini bisa dibaca. Makanya Pak Guru pilih file Excel 97/2003. Ya, nah, coba Pak Guru klik. Nah, ini permintaannya. Jadi kita tulislah nama kita di situ atau nama file yang kita kerjakan. Ini file name. Kita ganti. Nanti kalau sudah selesai tinggal save. Itu langkah pertama, ya. Tapi Pak Guru tidak men-save-nya karena tidak ada yang perlu di-save. Cara kedua, lihat Ctrl S. Lihat di pojok kiri bawah itu ada CTRL, ya. Ulangi lagi, ada CTRL atau dibaca kontrol baru secara bersamaan S, sama-sama ditekan. Nah, muncul perintah yang sama kan, hanya Pak Guru tekan kontrol plus S langsung muncul perintah Save As. Nah, Save As-nya itu ini di atas, sama seperti langkah yang Pak Guru buat tadi. File Office button, Pak Guru klik, baru muncul Save atau Save As, sama. Nah, ini lebih cepat ya, hanya tinggal tekan Ctrl S sudah muncul
Baru kita ganti juga nama filenya atau nama kita, terserah sesuai dengan petunjuk. Nah, itulah dia cara menyimpan file baru. Coba buka halaman 2-mu. Ya, di halaman 2 itu membuka file, ya. Ada cara membuka file, mencetak file, menutup file, keluar dari program Microsoft Excel, dan mengubah lebar kolom dan tinggi baris. Nah, lihat kita mau membuka file. Ya, ada dua cara. Ya, kita coba cara yang pertama. Perhatikan kembali, Pak Guru akan demonstrasikan. Nah, cara membuka file itu, anak-anak. Nah, kalau sudah kita buka Microsoft Excel, kita klik lagi Office button-nya. Ya, ini Office button, diklik, baru kita pilih Open. Nah, semua yang berhubungan dengan file-file Excel akan dimunculkan. Nah, kebetulan ini yang ada di dokumen, dan masih ada lagi di tempat-tempat lain Excel itu, biasanya di data D atau di data yang lainnya yang bisa disimpan di dalam laptop. Nah, Pak Guru mau menampilkan contoh yang ada di dokumen Pak Guru. Jadi caranya adalah klik Office button, open, pilih nama file yang akan dibuka. Nah, ini contohnya, nama filenya nilai membaca siswa. Pak Guru coba buka, klik open. Nah, sudah muncul dia. Nah, inilah tempo hari pekerjaan kita. Nah, cara kedua yang bisa dilakukan adalah kita buat Ctrl O, ya. Jadi cukup membuat Ctrl O. Nah, lihat, Ctrl O artinya membuka. O itu singkatan dari open, ya, Ctrl O. Nah, tinggal kita mencari. Tadi Pak Guru mencarinya di dokumen, maka Pak Guru harus ke dokumen. Nah, inilah dia file membaca siswa itu. Oke. Nah, kalau Pak Guru klik, akan muncul lagi seperti yang telah tampil di layar ini. Tapi Pak Guru cancel supaya jangan double di situ. Nah, berikutnya menutup file. Nah, kalau menutup file, kita juga klik Office button. Ya, Office button. Ada yang tulisannya di bawah itu, ya, close. Ya, ada close. Nah, itu kita klik. Lalu atau cara kedua tekan Ctrl W, sama Ctrl W, ya. Tekan Ctrl W. Nah, udah hilang dia. Artinya sudah tertutup layarnya, tinggal di close. Nah, habis, tidak ada lagi Excel di layar kita. Ya. Jadi kira-kira seperti itu mengenai cara membuka file, ya. Jadi tekan Ctrl dan O secara bersamaan. Lalu file-file yang sudah kita ketik biasanya kadang-kadang harus di print atau dicetak. Nah, caranya juga ada dua, ya. Kalau mencetak file yang pertama adalah tekan Office button, baru cari tulisan print. Nah, ini dia. Nah, itu dia, ya, print. Nah, yang kita pilih adalah yang paling atas, ya, print. Nah, kalau print preview itu melihat keseluruhan yang sudah kita kerjakan. Nah, lalu kedua adalah secara gampang kita bisa menekan Ctrl P, ya, Ctrl P.
Nah, itu adalah langkah-langkah mengeprint. Ini adalah tulisannya print. Jadi kalau Pak Guru tuliskan ada sesuatu di sini, misalnya halaman 1 sampai halaman berapa lembar di fotokopi, di print, baru diokekan, maka akan terjadi kegiatan printingnya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Lalu menutup file. Menutup file itu ada juga dua. Yang pertama, klik office button, ya. Lalu pilih close, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tekan Ctrl W. Yang kedua adalah tekan tombol Ctrl dan W secara bersamaan pada keyboard. Bisa kau lihat sendiri. Atau cara ketiga yang lebih praktis adalah di pojok kanan atas ini ada tanda silang, ya, di belakang yang ada foto Pak Guru ini ada tanda silang di sebelah kanan atas lembar kerja. Tinggal pencet. Kalau ada data-data kita yang sudah masuk, dia akan meminta apakah disimpan atau tidak. Ya, kalau memang disimpan, klik yes. Kalau tidak, ya klik close. Itu kira-kira. Lalu, kalau keluar dari program Microsoft Excel, ada juga 3 cara. Ya, bisa dari klik office button, klik exit option, ya. Itu langkah exit Excel, itu langkah pertama, maka otomatis kita keluar dari Excel. Lalu yang kedua, tekan tombol Ctrl X secara bersamaan, ya. Lihat di layarmu Ctrl X. Kalau diklik itu secara bersamaan, maka akan keluar dari program Excel. Lalu yang ketiga adalah ikon tanda silang pada pojok kanan atas. Ini dia tadi di belakang foto Pak Guru. Nah, yang terakhir adalah mengubah lembar, ya, mengubah lebar kolom, ya, dan tinggi baris. Nah, jadi kalau tinggi baris anak-anak, kalau tinggi baris, nah ini ya, kalau tinggi baris dia itu dikatakan row height. Lalu kalau lebarnya column weight. Nah, itu dia. Nah, tugas kita adalah, atau yang kedua adalah di drag garis kolom atau baris yang akan diubah ukurannya. Nah, bagaimana caranya? Berikut Pak Guru tampilkan. Nah, kita kembali ke Excel. Misalnya Pak Guru tuliskan misalnya SD swasta Santo Fransiskus. Nah, ini sangat panjang. Akan mengganggu kolom-kolom berikutnya, kolom B, kolom C. Nah, supaya jangan terganggu, maka kita ikuti perintahnya, melebarkan kolom. Nah, ini Pak Guru buat seperti ini, lalu hurufnya Pak Guru, fontnya Pak Guru besarkan beberapa kali lipat misalnya. Nah, ini tentu mengganggu, tidak nampak lagi hurufnya, ya. Tidak nampak lagi hurufnya. Contoh sekali lagi, Pak Guru letakkanlah di baris ketiga, ya. Pak Guru hapus ini. Nah, di baris ketiga ini, kalau Pak Guru besarkan lagi hurufnya akan seperti ini. Nah, mengganggu, dia tidak seimbang, baik kolomnya maupun barisnya tidak akan bagus lagi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu yang lain, walaupun hurufnya berbeda dengan yang lain, maka kita menggunakan atau menformat
lebar kolomnya itu. Nah, kalau melebar kolom, ya, kalau lebar kolom itu dikatakan di sini klik office button, ya, office button. Nah, klik ribbon home, ya, mana ribbon home di sini? Sekali lagi office button, ribbon home, nah ini home. Oke, lalu kita pilih format, cari yang ada formatnya, itu namanya format. Nah, disinilah kita, ini disinilah kita merubah tinggi dan lebar, ya. Kalau tinggi dia tadi berarti ya height atau tinggi baris, sedangkan kalau lebar kolom width. Nah, itu dia. Nah, ini coba, nah, ya, kita rubah misalnya tingginya supaya lebih lebar lagi kolom ini. Ini sudah 28, kita buat menjadi misalnya 35. Perhatikan ya lebarnya. Nah, semakin lebar lagi. Nah, bagaimana supaya bisa diatur lebarnya? Ada juga beberapa cara, ya. Kita klik misalnya kembali ke format, column width. Nah, sekarang 8,38. Maka kita rubah lebarnya menjadi misalnya 20. Lihat nanti lebar kolomnya. Nah, sudah bertambah lebar dia kolom A baris 3 ini, ya. Nah, begitulah caranya melebarkan dan mengecilkan ukuran kolom. Nah, itulah dia materi kita anak-anak yang pada pagi hari ini Pak Guru sampaikan tentang mengenal, ya, langkah-langkah dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, kalau sudah paham nanti coba praktekkan ini di rumahmu, ya. Ikuti prosedurnya, aktifkan program Microsoft Excel 2007, isikan 10 data teman-teman kelas dengan catatan harus ada nomor, nama, tanggal lahir, alamat, telepon. Nah, lalu kita simpan sesuai dengan petunjuk. Nah, Pak Guru itu meminta supaya dibuat tabel seperti ini, kemudian dibuat tabelnya, baru diketikkan nama-nama temanmu. Kalau tidak tahu juga nama teman-teman, bisa kamu ambil dari buku ini, tapi kamu ketik ulang, ya. Nah, bagi siswa kami yang tidak punya laptop atau tidak bisa mengerjakannya di laptop, mohon ini contoh ini disalin di bukunya. Mengapa? Karena kita nanti akan belajar cara membaca sel-sel pada layar atau pada lembar kerja Microsoft Excel. Jadi demikian saja. Sekali lagi tugas anak-anak setelah memahami tadi langkah-langkahnya, silakan buatin tabel ini. Bagi yang ada laptop komputer silakan ketik dan dikerjakan. Kalau tidak ada laptopmu, tolong ditulis yang rapi seperti ini dan di-WA-kan sama Pak Guru, ya, supaya Pak Guru bisa melihat hasil-hasil kerja anak-anak kami sekalian. Jadi demikian saja. Terima kasih dan selamat pagi. Horas, salam.